Pernah nggak sih lu mikir kenapa karakter utama di anime itu butuh karakter pembanding? Naruto punya Sasuke, Goku punya Vegeta, Light punya L. Karakter utama nggak akan ada apa-apanya tanpa karakter yang berlawanan atau kontras dengan mereka. Tapi sebenarnya karakter pembanding atau foil karakter itu apa sih? Jadi, karakter pembanding adalah karakter yang diciptakan untuk membandingkan atau menonjolkan sifat karakter lain, biasanya karakter utama. Salah satu ciri-ciri karakter pembanding adalah mereka punya perbedaan yang mencolok dengan tokoh utama. Contohnya bisa kita lihat dari Naruto. Naruto adalah orang yang ceria, optimis, dan percaya dengan kekuatan pertemanan. Yang berarti karakter pembandingnya, yaitu Sasuke, adalah orang yang dingin dan percaya kalau pertemanan itu cuma jadi halangan. Tapi gimana kalau karakter utamanya itu gak biasa, bahkan bisa dibilang aneh, freak, kayak Laios dari Dungeon Meshi. Jadi, karakter pembanding kayak gimana sih yang sempurna buat Laios? Jawabannya adalah Kabru. Hah? Kabru? Kenapa Kabru? Kenapa nggak si Cilcak atau Suro? Oke, lebih lanjut soal itu nanti. Sekarang gua mau ngejelasin dulu gimana Kabru diperkenalkan di anime ini. Jadi, pertama kali Kabru diperkenalkan itu saat dia ingin menjelajah dungeon bersama dengan partinya yang punya vibe yang berbeda banget dengan party Laios yang lawak dan kelihatan amatir. Tapi partinya Kabru itu kelihatan kayak party yang serius dan kompeten. Terus akhirnya party Kabru mulai memasuki dungeon dan kita akhirnya bisa ngelihat seberapa hebat mereka. Dan mereka semua kebantai. Mereka dibantai sama serangga harta karun yang mereka kira itu harta karun beneran. Tapi seperti yang kita tahu, kalau mati di dungeon itu bisa dihidupkan kembali. Setelah dihidupin lagi, party Kabru melanjutkan penjelajahan mereka. Mungkin aja kekalahan mereka yang tadi itu cuma ketidakberuntungan mereka aja gitu. Dan kali ini akhirnya kita bisa ngelihat kehebatan mereka. Dan ya, mereka dibantai lagi. Tapi untungnya mereka dihidupkan lagi. Dan gak lama setelah itu, party Kabru punya masalah sama para bandit di dungeon. Tapi Kabru dengan mudahnya ngebantai semua bandit itu tanpa keraguan sedikit pun. Jadi kenapa Kabru bisa dikalahin dengan mudahnya sama monster 2 kali lagi? Tapi sangat jago kalau ngelawan manusia. Nah, itulah kenapa tadi gue bilang kalau Kabru adalah karakter pembanding yang sempurna untuk Laios. Ingat, sebelumnya gue pernah bilang kalau karakter pembanding adalah karakter yang berlawanan atau kontras dengan karakter utama. Laios tahu banyak banget soal monster dan menggunakan pengetahuannya soal monster untuk menjelajah dungeon jauh lebih dalam. Sedangkan Kabru, dia nggak punya pengetahuan apapun soal monster. Makanya dia ngebuat kesalahan fatal yang ngebuat partinya kebantai. Laios bukan seorang pemimpin yang baik. Gak ada karismanya sama sekali. Dan aneh. Ya kita tahulah Laios, freak. Sedangkan Kabru, dia itu pemimpin yang kompeten dan berkarisma. Bisa kita lihat dari anggota partinya Kabru yang menghormati dan percaya banget sama Kabru. Kabru adalah orang yang sangat pandai dalam membaca manusia. Dia ahli banget soal berinteraksi dengan manusia. Dan Kabru juga bisa mengingat detail-detail personal dari orang yang dia temui. Udah kayak detektif. Tapi bukan cuma itu aja. Kabru juga bisa memanipulasi orang lain. Itu makanya pas pertama kali Kabru muncul, gue ngerasa karakter ini mencurigakan. Kayak ada yang aneh sama si Kabru ini. Itu makanya Kabru payah banget soal monster. Mana bisa monster dimanipulasi. Orang berkomunikasi aja gak bisa. Berlawanan dengan Laios yang paham banget soal seluk-beluk monster. Bahkan Laios tuh udah kayak counternya dungeon.
Tapi gua nggak yakin kalau Laios bakalan ngebunuh si penyihir gila, Thistle. Meskipun si Laios nih bisa, tapi dia nggak mau. Karena gua nggak pernah ngeliat Laios ngebunuh manusia atau makhluk humanoid semacamnya. Tuh nggak pernah sama sekali gua ngeliat. Beda sama Kabru, kalau dia bisa ngebunuh si Thistle, pasti bakalan dilakuin tanpa keraguan sedikit pun. Lewat Kabru juga kita dikasih lihat kontrasnya Party Laios. Party Laios bakalan ngelakuin apapun supaya bisa nyelamatin Valin yang berubah jadi setengah naga. Tapi Kabru nge-counter itu dengan bilang berapa banyak orang yang harus dikorbankan untuk nyelamatin satu orang ini. Kabru terdengar seperti orang yang dingin dan gak punya empati. Tapi sebenarnya apa yang dibilang itu benar. Dia peduli dengan keselamatan banyak orang. Menurut Kabru, nyawa satu orang gak sebanding dengan keselamatan banyak orang. Dan ini emang realistis, beda sama Laios yang idealis. Dan di backstory Kabru, yang dimana orang-orang di kampung halamannya Kabru itu dibantai sama monster dari dungeon yang muncul ke permukaan, akhirnya kita tahu kenapa Kabru jadi Kabru yang kita tahu sekarang. Kisah tragis itulah yang ngebentuk kepribadian Kabru. Nah, sekarang lu paham kan kenapa Kabru adalah karakter pembanding yang sempurna untuk Laios. Kabru itu menyoroti kelemahan dan kelebihan Laios sebagai main karakter. Menurut gua sih Kabru adalah karakter yang menarik dan penuh dengan misteri. Kalau menurut lu Kabru itu kayak gimana? Tulis di kolom komentar.